Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada kajian rutin kita, kajian online kita yang membahas tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq ini, kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, hari ini insyaallah taala kita akan bahas bab yang terakhir, mungkin beberapa kali. Bab yang terakhir ini tentang al-mahabbah, cinta atau mahabbatullah, cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bersama 3 rukun diterimanya ibadah seorang hamba: al-mahabbah, rasa cinta; al-khauf, rasa takut; ar-raja, rasa harap. Ini 3 rukun agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah apapun harus ada 3 rukun ini. Mahabbah, rasa cinta kepada Allah; al-khauf, rasa takut kepada Allah; dan ar-raja, rasa harap kepada Allah. Itu rukun dalam ibadah. Sudah kita bahas 2 rukun kemarin, tentang al-khauf dan juga ar-raja dengan berbagai macam pembahasannya. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang al-mahabbah, yang menjadi kepala dari burung tersebut. Kata para ulama, al-mahabbah, rasa cinta di dalam ibadah seorang hamba seperti kepala dari seekor burung. Burung tidak mempunyai kepala, maka pasti mati burung tersebut. Maka sama seperti ibadah kita, ketika ibadah kita tidak dilandasi atas dasar cinta kepada Allah, maka ibadah tersebut pasti akan hampa, tidak akan merasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dari al-mahabbah itu sendiri, ikhwan. Definisi dari al-mahabbah. Al-mahabbah, kata para ulama, masih kita bahas al-mahabbahnya. Setelah mahabbah baru kemudian mahabbatullah. Al-mahabbah, para ulama menyebutkan al-mailu ila syai'is sarri, kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Itu al-mahabbah tuh. Definisi dari al-mahabbah, kecenderungan, itu kecenderungan hati jelas. Menuju sesuatu yang menyenangkan. Dia menjelaskan bahwa cinta itu, al-mahabbah, sebagai kecenderungan alami seorang hamba Allah atau seorang manusia untuk tertarik pada hal-hal yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Ini yang pertama nih, kecenderungan menuju sesuatu yang menyenangkan. Qala ar-Raghib, Al-Imam ar-Raghib berkata tentang al-mahabbah, definisi kedua dari al-mahabbah: mailun nafsi ila ma tarahu wa tadhunnuhu khaira. Kecenderungan jiwa menuju apa yang dilihat dan dianggapnya baik. Kecenderungan jiwa
menuju apa yang dilihat dan dianggapnya baik. Ini disebutkan oleh Imam Ar-Raghib ketika mendefinisikan tentang al-mahabbah. Ahli bahasa ini, Masya Allah. Ulama lughah. Jadi Ar-Raghib mendefinisikan bahwa cinta atau mahabbah ini sebagai kecenderungan jiwa yang mendalam terhadap sesuatu yang dianggap baik atau bermanfaat. Terhadap sesuatu yang dianggap baik atau bermanfaat, yang dilihat, yang didengar, seterusnya. Jadi, dari dua definisi ini menekankan bahwa al-mahabbah atau cinta adalah suatu perasaan atau dorongan yang kuat yang mengarah pada sesuatu yang dianggap positif dan memberikan kepuasan bagi diri. Itu al-mahabbah itu. Jadi perasaan atau dorongan yang kuat yang mengarah pada sesuatu yang dianggap positif, dianggap baik, dan bisa memberikan kepuasan bagi dirinya, bagi individu orang itu. Itu al-mahabbah. Nah sekarang mahabbatullah. Kalau tadi al-mahabbah saja, rasa cinta aja. Kalau sekarang mahabbatullah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan mahabbatullah, cinta kepada Allah, al-ghayatul quswa minal maqamat wa dhirwatul uliya minad darajat. Yang namanya mahabbatullah adalah tingkatan yang paling tinggi dan derajat yang paling puncak. Tingkatan yang paling tinggi dan derajat yang paling puncak. Subhanallah. Ini mahabbatullah nih. Tingkatan yang paling tinggi dan derajat yang paling apa? Puncak. Itu mahabbatullah. Ini disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan tentang mahabbatullah. Itu mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka cintanya kepada Allah ini harusnya menjadi tingkatan yang paling tinggi di dalam hatinya, harusnya menjadi derajat yang paling puncak dalam hatinya. Karena nggak ada lagi selain itu tuh. Di atas itu lagi nggak ada. Mahabbatullah itu yang cinta, kecintaan yang paling tinggi, luar biasa. Berarti konsekuensinya apa tuh? Nah, konsekuensinya apa kalau dia jadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling tinggi dia cintai, yang paling puncak luar biasa dicintai dalam hatinya? Konsekuensinya banyak jelas. Salah satunya konsekuensinya adalah selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa konsekuensinya jelas. Nah, ketika orang punya mahabbatullah, mencintai Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya, maka rasa cinta tersebut akan mendorong dirinya untuk selalu berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mahabbatullah. Jadi konsekuensinya ini nih. Makanya hakikat cinta kepada Allah ini nih. Kalau engkau cinta kepada Allah, pasti engkau laksanakan dua ini minimal. Melaksanakan perintah-perintah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, menjauhi larangan-larangan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita sedang mencintai seseorang, kita pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang orang itu suka. Betul ya? Dan kita pasti akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang orang itu tidak suka. Itu makhluk. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti ada sesuatu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sukai dan pasti ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla benci, kan gitu. Apa yang Allah Azza wa Jalla sukai? Ketaatan, ibadah, tauhid, ketundukan seorang hamba, kepasrahan seorang hamba, itu Allah cintai semua tuh. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla benci? Kesyirikan, kedurhakaan, maksiat, dosa, dan seterusnya. Itu yang Allah benci. Maka orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, hakikat cinta itu
akan melahirkan ketaatan, akan melahirkan ketundukan, akan melahirkan kepasrahan jiwa luar biasa. Itu cinta kepada Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan mahabbatullah wa rasuluh min a'zami wajibatil iman. Mencintai Allah dan Rasulnya itu termasuk kewajiban iman yang paling teragung. Kewajiban iman yang paling apa? Teragung, terbesar. Wa akbar usulihi wa ajallihi wa ajallu qawa'idih. Dan dasar serta pondasi iman yang paling terbesar. Dasar dan pondasi iman yang paling terbesar. Bal hiya aslun kulla amalin min a'malil iman wad din. Bahkan itu adalah dasar dari setiap keimanan dan dasar agama Islam ini. Allahu Akbar. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya termasuk kewajiban iman yang teragung, dasar serta pondasi iman yang terbesar, bahkan itulah dasar amal iman, amal keimanan dan dasar agama. Nah, itu dasar dari apa? Cinta. Mahabbatullah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Nah, karena itu ibadah seorang hamba harus terbangun di atas ini nih. Kan gitu ya? Ini dasarnya tadi. Dasar apa yang teragung, kewajiban iman yang terbesar, fondasi iman terbesar, bahkan dasar dari agama Islam ini. Makanya setiap amal ibadah kita harus dibangun di atas cinta ini. Kalau enggak pasti hampa. Pasti nggak akan pernah menemukan kenikmatan di dalam dia beribadah, beramal saleh kalau dia tidak ada rasa cinta ini. Ini dasar penghambaan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Harus ada ini nih, cinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, ini sebutkan para ulama masalah ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan, fa mahabbatullah wa rasuluh wa ibadihi al-muttaqin. Fa mahabbatullah wa rasulihi wa ibadihi al-muttaqin taqtadi fi'lil mahbubatihi wa tarki makruhatihi. Kecintaan kepada Allah, Rasulnya, dan hamba-hamba yang bertakwa berkonsekuensi melakukan perkara yang dicintainya dan meninggalkan perkara yang dibencinya. Nah, yang saya katakan tadi ini. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, Rasulnya, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, maka konsekuensinya dua tadi. Kita akan melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kita pastikan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Ini benar sekali nih, Pak. Makanya Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi mengatakan di dalam syairnya apa? Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadza la umri fil qiyas syani'u. Law hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Allahu Akbar. Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengklaim bahwa engkau mencintainya. Ini jelas kias yang keliru, analogi yang salah luar biasa. Karena kalau cintamu benar, jujur kepada Allah Azza wa Jalla, pasti engkau akan mentaatinya. Engkau akan mentaati Allah. Karena para pencinta pasti akan taat, akan tunduk kepada yang dia cintai. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa ya, Pak. Allahu Akbar. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam syair beliau. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Benar banget ini. Manusia aja betul ya, kalau lagi jatuh cinta luar biasa, wah semua yang orang yang dia cintai tersebut ngomong apa, oh ya saya nurut, saya ini. Itu makhluk. Ini sang Khalik. Ketika kita mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi kita melakukan segala sesuatu yang menyelisihi dari apa yang Allah perintahkan kepada kita, bohong berarti. Hadza la umri fil qiyasi syani'u, kata beliau. Ini jelas analogi yang keliru, analogi yang salah. Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu benar, engkau pasti akan taat kepadanya. Itu kepada Allah Azza wa Jalla. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya para pecinta pasti akan taat, tunduk, nurut kepada yang dia cintai tersebut. Allahu Akbar. Nah, ini tentang mahabbatullah. Nah, salah satu bentuk cinta kita benar kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita pasti mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah. Nah,
Salah satu bentuk cinta kita benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita pasti mengikuti apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kita beribadah kepada Allah. Gimana sih Rasul beribadah? Bagaimana tata caranya? Bagaimana hatinya Rasul ketika beribadah? Bagaimana kekhusyuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah? Itu pasti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah Azza wa Jalla, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti logika kita doang, bukan ikuti kebanyakan manusia, bukan ikuti perasaan, bukan ikuti hawa nafsu. Bukan, sama sekali bukan. Tapi ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Allahu Akbar. Ayat ini berkenaan tentang cinta kepada Allah. Betul ya? Berkenaan tentang cinta kepada Allah yang harusnya menjadi derajat tertinggi bagi hati seorang mukmin. Konsekuensinya apa? Berarti dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apapun tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalam ibadah kepada Allah, betul ya? Ibadah kepada Allah mengikuti, mencontoh ittiba'ur Rasul. Allahu Akbar. Ayat ini luar biasa banget nih. Allahu Akbar. Jadi ayat ini mengajarkan diri kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa Taala. Baru cinta kita benar tuh, nggak gombal. Baru cinta kita apa? Benar, subhanallah. Apa kata penyair? Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Semua mengaku kekasihnya Laila. Padahal Laila juga nggak kenal dengan diri mereka, tidak mengaku itu semua, subhanallah. Semua mengaku apa? Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal naudzubillah min dzalik, cinta itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi cinta itu adalah pembuktian. Buktian. Kalau sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa orang-orang yang membuktikannya dengan benar? Baik, engkau cinta kepada Allah, apa pembuktianmu? Engkau ikuti Rasul atau tidak? Engkau mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah atau tidak? Kan gitu. Mengikuti Rasul dalam beribadah atau tidak? Beramal saleh atau tidak? Ikhlas ketika beribadah atau tidak? Hanya beribadah kepada Allah saja atau tidak? Dan seterusnya. Karena semua mengaku kekasihnya Laila, kata pepatah Arab. Namun Laila tidak pernah mengiyakan itu, nggak pernah kenal, subhanallah. Salah satunya ini, mencintai Allah pembuktiannya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Fauzan menyebutkan dalam ayat ini ada penjelasan tentang bukti cinta kepada Allah, manfaat dan buahnya. Bukti dan tanda cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manfaat cinta kepada Allah serta buahnya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah, rahmatnya dan juga ampunannya. Haji, 3 bayangkan ya. Bukti cinta kepada Allah yang pertama. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintanya benar, maka dia akan dapatkan manfaat dan buah dari cinta itu. Apa manfaat dan buah dari cinta itu? Kecintaan Allah akan dia dapatkan, rahmat serta ampunan Allah akan dia dapatkan. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Ayat yang lain, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54. Di sini ada 4 nih. 4 tanda orang tersebut apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah.
Apa sikap mereka? Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Ajib. Lihat. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan Allah tabaraka wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa cinta kepada Allah itu tandanya ada 4 dalam ayat ini. Betul ya? Yang pertama apa? Orang-orang yang mencintai Allah itu berkasih sayang kepada sama mukmin. Ruhama bainahum kata Allah. Saling berkasih sayang di antara kaum mukminin. Mereka lembut, mereka menyayangi kaum muslimin. Allahu Akbar, subhanallah. Yang kedua, mereka apa? Tegas, gagah, berwibawa di hadapan orang kafir. Bukan malah rendah, lemah. Menghinakan diri di hadapan orang kafir. Ini kan orang kaya. Walaupun kafir dia kaya, walaupun kafir dia punya jabatan. Gak ada itu. Tegas luar biasa, punya kewibawaan, gagah di hadapan orang kafir, berwibawa luar biasa, ketegasan. Dan malah menghinakan dirinya di hadapan orang kafir gara-gara duniawi, naudzubillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjihad di jalan Allah dengan tangan, harta, dan lisan. Berjihad nih. Berjihad di jalan Allah dengan tangannya, dengan hartanya, dengan lisannya. Untuk meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang keempat, orang yang mencintai Allah tidak takut kepada celaan para pencela. Gak ada urusan orang mau nyela, orang mau menghujat, orang mau apa, gak ada urusan. Ini hak kebenaran, saya akan bela mati-matian. Saya akan ikuti al-haq ini. Walaupun seluruh dunia mencelanya. Ini 4 tanda orang-orang yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, kata Syekh Shalih Fauzan dalam ayat ini. Di dalam ayat ini ada banyak balikin. Nanti kita bahas khusus masalah tersebut tentang masalah pembuktian cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, apa pembuktiannya tuh. Banyak luar biasa. Kita bahas khusus. Itu ada banyak luar biasa. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla itu benar. Salah satunya tadi kita sudah sebutkan 2 ayat tadi ya. Subhanallah. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan macam-macam cinta ya kawan. Jadi para ulama menyebutkan macam-macam cinta ini luar biasa banyaknya ternyata ya kawan. Macam-macam cinta ini ternyata banyak luar biasa. Allahu Akbar. Yang pertama, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obatnya. Ad-Da'u wad-Dawa. Karena nanti Ibn Qayyim disebutkan gue di dalam kitab yang lain berbeda nih. Ibn Qayyim menyebutkan bahwa ada 4 jenis cinta kata beliau. Ada 4 jenis cinta. Ada 4 jenis cinta. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Ini yang pertama nih, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Nah, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, semua manusia mungkin, bukan hanya semua muslim, semua manusia mungkin mengatakan itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kecintaan kepada Allah ini tidak cukup hanya cinta semata. Tadi nggak cukup hanya klaim, nggak cukup hanya pengakuan, tapi harus dengan apa? Pembuktian. Karena orang-orang di luar Islam pula, Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin Arab terdahulu mengatakan cinta kepada Allah. Nah, ini yang pertama, mahabbatullah. Aslinya sebenarnya mahabbatullah ini paling luar biasa, tapi kalau hanya sekedar klaim, cuma sekedar pengakuan aja, ini nggak cukup semata mengatakan bahwa dirinya benar-benar mencintai Allah. Jadi cinta pertama nih, mahabbatullah. Yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Nah, ini buktinya nih. Kalau seseorang mahabbatullah hanya benar, salah satu buktinya ini nih. Bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar pengakuan. Salah satu buktinya ini, mencintai apa yang dicintai Allah.
Di apapun yang dicintai Allah Azza wa Jalla, saya cinta itu semua. Apa yang dicintai Allah? Banyak. Iman, tauhid, ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah, ketundukan, menghinakan diri kita di hadapan Allah, menundukkan diri kita di hadapan Allah, tidak sombong kan gitu. Tidak mendongakkan kepala kita, luar biasa itu semua tuh. Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim menyebutkan, al-ibadatu tujma'u aslain. Ibadah itu menggabungkan tajma'u aslain, menggabungkan dua dasar, menggabungkan dua perkara. Ghayatul hubbi bi ghayatil dhulli wal khudu', yaitu puncak kecintaan dan puncak perendahan diri dan ketundukan. Allahu akbar. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah harus menggabungkan dua ini nih. Puncak kecintaan dan puncak perendahan diri dan ketundukan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah jangan seakan-akan Allah yang butuh ibadah kita. Salah itu. Kita yang butuh ibadah kita, ya kawan. Akan dengan itu akan timbul apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, ketundukan kepada Allah, cinta kepada Allah dengan benar. Tergabung dari dua-dua ini nih. Jadi ibadah itu menggabungkan dua dasar ini. Puncak kecintaan yang pertama, yang kedua puncak perendahan diri atau puncak ketundukan. Nah, itu salah satunya ini, mencintai apapun yang Allah Azza wa Jalla cintai. Ini yang menjadikan seseorang masuk dalam Islam dengan benar nih. Mengeluarkan kekufuran, mengeluarkan kesyirikan dalam dirinya. Ini nih. Allahu Akbar. Nah, orang-orang yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tersebut pasti akan orang yang paling kuat dan dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, al-hubbu lillah wa fillah. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Bentuk cinta yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Cinta karena Allah dan di jalan Allah. Ini konsekuensi lagi nih. Konsekuensi dari mencintai apa yang Allah cintai. Konsekuensi yang kedua nih. Kalau tadi yang kedua, konsekuensi yang pertama. Mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, konsekuensi dari mahabbatullah. Nah, kalau ini cinta karena Allah dan di jalan Allah, di dalam jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini konsekuensi dari mencintai apa yang Allah cintai. Jadi mencintai apa yang dicintai Allah tidak akan pernah terwujud sempurna kecuali dengan cinta karenanya dan di dalam ajarannya. Ajib. Allahu Akbar. Mencintai apa yang dicintai Allah itu nggak akan pernah terwujud dengan sempurna kecuali cinta karenanya, karena Allah, dan di dalam ajaran Allah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu. Dan yang terakhir, yang keempat, naudzubillah, jangan sampai kita ini, mahabbatu ma'allah, mencintai selain mencintai Allah, atau mencintai Tuhan lah bisa dikatakan, mencintai Tuhan selain mencintai Allah. Yang nggak boleh nih. Mencintai Tuhan selain mencintai Allah. Ini syirik. Ini cinta yang syirik yang keempat. Ini cinta yang syirik. Semua yang mencintai sesuatu selain mencintai Allah, maka jelas bukan karena Allah. Allah tidak akan berridha tentang itu. Itu jelas bukan ajaran Islam. Maka sungguh dia telah menjadi selain Allah sebagai sekutunya, menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk apa? Syirikan, musyrik. Mencintai selain Allah, sesuatu selain Allah sama dengan Allah, menyamakan, menyekutukan. Ini cinta kesyirikan. Ini 4 jenis cinta disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sebenarnya ada satu lagi, tapi beliau nggak bahas. Di kitab ini pula beliau mengatakan tinggal satu macam lagi yang kita nggak bahas. Tinggal satu macam lagi cinta yang nggak bahas. Apa? Cinta secara natural, itu cinta secara tabi'i. Cinta secara tabi'i, kecondongan manusia untuk apa? Makan, minum, tidur, kepada istrinya, kepada anaknya. Itu cinta tabi'i. Dan nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Ini pembagian cinta menurut Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Sekarang masih Ibnu Qayyim juga. Kalau kita bicara cinta, Ibnu Qayyim luar biasa, Masya Allah.
berbicara masalah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Kalau tadi ada wad-dawa, sekarang Ighatsatul Lahafan. Beda kitab nih. Beda kitab, beda pembahasan, tapi tetap masalah cinta nih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan fal mahabbatun nafi'ah thalathata anwa'. Cinta yang bermanfaat itu ada 3 macam. Kalau ini beliau menyebutkan tentang cinta yang an-nafi'ah, yang bermanfaat. Cinta yang bermanfaat itu ada 3 macam. Dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Yang pertama, mahabbatullah, cinta Allah, itu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan benar kalau ini ya, bukan dengan klaim aja nih, bukan dengan pengakuan doang, tapi benar-benar pembuktian. Cinta Allah atau cinta kepada Allah itu pasti bermanfaat. Yang kedua, mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Kalau yang pertama cinta kepada Allah, kalau ini cinta karena Allah. Kita mendasari segala sesuatu kecintaan kita di atas muka bumi ini karena Allah tabaraka wa taala. Bukan karena duniawi, bukan karena kepentingan, bukan karena ini dan itu, tidak, tapi karena Allah. Kenapa ente mencintai dia? Karena Allah. Kenapa Anda mencintai orang saleh? Karena Allah mencintai orang saleh. Maka saya mencintainya karena Allah. Subhanallah. Yang ketiga, mahabbatu ala ma yu'inu ala ta'atillah wajtinabu ma'asiyatih. Cinta perkara yang membantu ketaatan kepada Allah. Cinta kepada perkara, cinta kepada perkara yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ini cinta yang bermanfaat nih. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, dan cinta kepada perkara yang membantu ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ini bermanfaat. 3 cinta ini. Kemudian beliau melanjutkan, wal mahabbatud dharrah thalathata anwa', dan cinta yang memadaratkan ada 3 macam. Cinta yang berbahaya nih. Cinta yang memadaratkan, yang berbahaya ada 3 macam juga kata beliau. Dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan. Yang pertama, al-mahabbatu ma'allah. Nah, ini sama yang kita tadi nih. Cinta selain Allah, cinta selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Ini tadi nih, cinta yang keempat tadi. Cinta yang syirik. Cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Enggak boleh nih. Ini kesyirikan nih. Na'udzubillah min dzalik. Dia cinta kepada selain Allah, apapun itu selain Allah. Entah itu orang, entah itu benda. Benda contohnya harta, jabatan, pangkat, kan gitu. Nah, dia mencintai sesuatu itu sama ketika diri mencintai Allah. Enggak boleh nih. Ini pasti membawaratkan dari bahaya luar biasa nih. Cinta selain Allah dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Al-mahabbatu ma'allah. Yang kedua, mahabbatu ma yubghiduhu Allah. Cinta hal-hal yang Allah benci. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Cinta hal-hal yang Allah benci. Yang Allah benci harusnya kita benci, betul ya? Yang Allah benci apa? Kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, kedurhakaan kepada Allah, dosa, itu yang Allah benci. Ini kita malah mencintai segala sesuatu yang Allah benci. Nggak boleh ini. Ini pasti memberikan madarat dan bahaya bagi diri kita. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, mahabbatu ma taqta'u mahabbatihi an mahabbatillah atau tanqusuha. Cinta kepada perkara yang memutus kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Cinta kepada perkara yang memutus kecintaan terhadap Allah. Jadi kita cinta kepada suatu perkara yang perkara ini ternyata bisa memutuskan kecintaan kita kepada Allah atau menguranginya. Atau apa? Menguranginya.
Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu ini bahaya nih. Bisa memutus kecintaan kita kepada Allah atau minimal mengurangi cinta kita kepada Allah ketika kita mencintai sesuatu ini. Ini banyak luar biasa. Nah, tadi itu harta, jabatan, dunia, syahwat yang muncul manusia, kecenderungan manusia apa cinta kepada sesuatu tersebut ini bahaya nih. Cinta kepada perkara yang memutus kecintaan terhadap Allah atau menguranginya. Nah, ini 6 macam cinta inilah yang beredar di cinta-cinta makhluk kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ajib, Masya Allah. Ini yang kedua, jenis cinta yang kedua. Kita bahas yang lain. Subhanallah. Jadi para ulama membagi cinta ini, ikhwan, ada banyak luar biasa, subhanallah. Ada banyak luar biasa. Pembagian cinta yang kedua. Macam-macam cinta yang ketiga. Yang ketiga, Afan. Macam-macam cinta yang ketiga. Ini dari bukan Ibnu Qayyim lagi nih, tapi banyak ulama. Sebagian ulama mengatakan secara umum rasa cinta itu dibagi menjadi dua. Rasa cinta itu dibagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, cinta yang termasuk ibadah. Nah, lihat ini, kawan. Berarti kalau ibadah tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah. Hati-hati nih. Cinta yang termasuk ibadah. Ini jenis cinta pertama nih. Yang disebutkan oleh sebagian ulama. Cinta yang termasuk apa? Ibadah. Yang kedua, cinta yang bukan termasuk ibadah. Ini banyak contohnya yang nanti kita contohkan. Cinta yang bukan termasuk apa? Ibadah. Yang pertama, cinta yang termasuk ibadah. Apa itu cinta yang termasuk ibadah? Cinta yang mengharuskan pelakunya, cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki rasa tunduk dan pengagungan kepada Allah. Cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki rasa tunduk, merendahkan diri, dan pengagungan kepada Allah. Ini nggak boleh dia serahkan kepada selain Allah nih. Dia cinta kepada makhluk yang menjadikan dirinya tunduk kepada makhluk itu, merendahkan dirinya di hadapan makhluk itu, mengagungkan makhluk itu. Ini nggak boleh. Karena cinta jenis seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cinta yang memiliki rasa tunduk, ketundukan, dia menghinakan dirinya, mengagungkan. Itu hanya boleh kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Jadi cinta yang mengharuskan pelakunya memiliki rasa ketundukan, penghinaan diri, dan pengagungan kepada Allah. Melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ini pasti konsekuensinya itu. Kalau dia sudah tunduk, menghinakan dirinya, mengagungkan Allah, maka orang tersebut pasti apa? Melakukan apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepadanya dan menjauhi apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang kepadanya. Nah, rasa cinta seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini rasa cinta yang bernilai apa? Ibadah. Yang kedua, rasa cinta yang bukan ibadah. Rasa cinta yang bukan termasuk apa? Ibadah. Contoh rasa cinta karena kasih sayang. Betul ya? Orang tua menyayangi anaknya, anaknya menyayangi orang tuanya. Kita menyayangi orang yang lemah mungkin di antara kita, menyayangi anak kecil. Itu kan kasih sayang tuh. Bukan termasuk ibadah kan? Nggak mungkin kita gara-gara cinta kepada anak kecil menjadikan kita apa? Tunduk, patuh, menghinakan diri kita, mengagungkan anak kecil itu kan nggak mungkin. Cinta kasih sayang, cinta karena penghormatan, menghormati guru kita, menghormati kedua orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu kan menghormati itu kan cinta, betul ya? Kemudian cinta yang merupakan tabiat dasar manusia. Nah, tadi tuh
Cinta kepada makanan, minuman, kendaraan, rumah, pakaian. Itu tabiat dasar manusia tuh. Cinta yang merupakan tabiat dasar manusia. Nah ini rasa cinta yang bukan termasuk apa? Ibadah. Cinta yang bukan termasuk ibadah kepada Allah. Ini tiga. Betul ya? Kita sudah dapat tiga nih. Jadi hari ini nih kita akan bahas masalah ini yang paling banyak. Pembagian macam-macam cinta. Subhanallah. Saya ketika baca tentang masalah ini ternyata para ulama membaginya macam-macam luar biasa. Banyak sekali luar biasa. Masya Allah. Nah sekarang masih pembagian masalah cinta. Berarti yang keberapa nih? Empat ya? Yang keempat. Macam-macam cinta. Masih pembagian macam-macam cinta. Sebagian ulama lain membagi macam-macam cinta ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Ini macam-macam cinta ada tiga macam. Yang pertama, cinta yang syar'i. Cinta yang syar'i. Cinta yang syar'i. Apa itu cinta yang syar'i? Yang pertama jelas mahabbatullah, mencintai Allah. Cinta yang syar'i itu jelas yang pertama mencintai Allah Azza wa Jalla jelas. Itu akan mendorong kita untuk beramal saleh, menjadikan diri kita untuk selalu apa? Beribadah hanya kepada Allah, menjadikan diri kita selalu bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Cinta yang syar'i contohnya cinta mahabbatullah. Cinta yang syar'i yang kedua, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatur Rasul. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, manusia makhluk yang paling kita cintai melebihi orang tua kita bahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dakwah beliau lah Allah Azza wa Jalla takdirkan kita mendapatkan hidayah Islam, iman. Kemudian cinta yang syar'i yang ketiga, mencintai seluruh yang dicintai Allah. Mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah. Dia mencintai seluruh yang dicintai Allah. Seluruh yang dicintai Allah banyak luar biasa. Mencintai orang saleh, mencintai Nabi dan Rasul, mencintai amal saleh, mencintai ucapan yang baik, perbuatan yang saleh, waktu yang baik, dan seterusnya. Mencintai seluruh yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Ini yang kedua, cinta yang haram. Kan tadi macam-macam cinta, betul ya? Ada tiga. Yang pertama cinta yang syar'i. Cinta yang syar'i ada tiga. Mahabbatullah, mencintai Allah. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga mencintai seluruh yang dicintai oleh Allah. Sekarang macam cinta yang kedua. Jenis cinta yang kedua adalah cinta yang haram. Cinta yang haram. Cinta yang nggak boleh nih. Contohnya ada dua. Yang pertama, cinta yang mengandung kesyirikan besar. Na'udzubillah. Cinta yang mengandung kesyirikan besar. Ini menghancurkan tauhid dan iman ini yang pertama. Al-mahabbah ma'allah tadi itu. Cinta yang mengandung kesyirikan. Cinta ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Mencintai berhala, mencintai patung, mencintai orang kafir, mencintai apa? Kekufuran bahkan dia cintai, mencintai sesembahan selain Allah. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-165. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Lihat, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah ini nih seperti mereka mencintai Allah. Na'udzubillah. Mencintai yang syirik, syirik besar, membatalkan tauhid, menghancurkan iman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan adapun orang-orang yang beriman cintanya sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang beriman. Tadi itu cinta yang syar'i. Nah, ini cinta yang jadi syirik besar, naudzubillah. Nah, cinta yang haram yang kedua, kalau tadi cinta yang haram pertama kan cinta yang mengandung kesyirikan besar. Kalau ini cinta yang haram yang kedua yang memang hukumnya haram tapi tidak sampai derajat kesyirikan. Tapi tidak sampai derajat kesyirikan besar. Hukumnya haram, nggak boleh. Dosa. Tapi tidak sampai derajat apa? Kesyirikan besar. Tidak sampai kufur, mengeluarkan dirinya dari Islam, menghancurkan tauhid dan iman. Ini cinta yang macam-macam cinta kepada dunia yang menjadikan diri melakukan sesuatu yang haram, kan itu. Dia cinta kepada dunianya berlebihan, menjadikan apa? Cari uangnya, pokoknya nggak ada urusan, yang penting halal, haram, hantam. Nah, ini kan haram hukumnya. Tapi tidak sampai menjadikan pelakunya apa? Melakukan kesyirikan besar. Cinta kepada kedudukan, pokoknya saya harus dapatkan kedudukan itu, pangkat itu, jabatan itu, apapun caranya, nggak boleh, haram hukumnya. Alhamdulillah. Dan jenis cinta yang ketiga, cinta yang diperbolehkan. Cinta yang mubah. Ya, cinta yang diperbolehkan, yang ditujukan kepada makhluk. Nah, tadi itu contohnya. Cinta karena kasih sayang, rasa hormat, cinta karena hobi mungkin, betul, bisa juga hobi kegemaran, selama hobinya halal jelas ya. Cinta yang termasuk tabiat naluri dasar manusia, makanan, minuman, tempat tinggal, rumah, pakaian, dan seterusnya. Selama itu tidak berlebihan semuanya. Selama itu tidak berlebihan. Kalau berlebihan, jadinya haram biasanya tuh. Hobinya berlebihan, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, yang penting dapatkan hobinya. Yang penting puaskan hobinya. Hati-hati. Cinta kasih sayang kepada siapa? Orang tua atau anak yang menjadikan dirinya melanggar sesuatu yang haram. Jadi haram. Asal hukumnya mubah. Tapi bisa jadi haram, hati-hati ketika berlebihan. Nah, 3 jenis cinta yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini nih. Ajib, luar biasa ya. Ini 3 jenis cinta yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Contoh, patokan cinta yang haram ya kan. Contoh, patokan cinta yang haram. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kalian cintai. Lihat, 8 hal ini semua duniawi nih. 8 hal ini semua duniawi nih. Ayah, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, rumah. 8 hal ini kata Allah, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai tadi 8 hal duniawi tadi itu, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, daripada Allah, Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. 3 hal ukhrawi ini. Allah, Rasulnya, jihad di jalan Allah. Kalau kalian lebih mencintai dunia yang 8 hal daripada akhirat yang 3 hal ini nih, Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusannya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi adzabih. Maka tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Ini cinta yang haram nih salah satunya. Lebih mencintai dunianya ketimbang apa? Akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Lihat dalam ayat ini menunjukkan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bukan mencintai dunia berlebihan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, ini cinta, contoh sesuatu cinta yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, pembagian pembagian cinta yang terakhir. Pembagian cinta nih, subhanallah, masih kita bahas. Dan kalau Anda bahas semua pembagian cinta ini, banyak para ulama membahasnya. Saking istimewanya satu pembahasan ini tentang mahabbah ini. Allahu Akbar. Detail luar biasa para ulama menyebutkan tentang cinta ini. Salah satunya pembagian cinta ini nih. Sebagian ulama membagi cinta ini menjadi empat. Sebagian ulama membagi cinta ini menjadi empat. Ini terakhir mungkin. Setelah ini saya buka sesi tanya jawab, silakan. Yang pertama, cinta yang hukumnya wajib. Cinta yang hukumnya apa? Wajib. Tadi contohnya, cinta kepada Allah, Rasulnya, betul ya? Cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cinta kepada amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Perkataan yang cintai Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah dan seterusnya. Ini cinta yang hukumnya wajib nih. Mencintai ibadah, mencintai amal saleh, mencintai para ulama, macam-macam. Ini cinta hukumnya wajib nih, cinta kepada Allah dan Rasulnya intinya. Dan apapun yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya tersebut. Yang kedua, cinta yang hukumnya mubah, boleh. Ini tabiat dasar manusia nih. Cinta yang hukumnya mubah, boleh. Cinta yang merupakan tabiat dasar manusia. Tabiat dasar manusia. Mencintai dari makanan, mencintai pakaian, mencintai tempat tinggal, mencintai suami istri, kan gitu. Tabiat dasar manusia. Yang ketiga, cinta yang hukumnya haram. Cinta yang hukumnya apa? Haram. Pada hakikatnya sama, tapi saya sebutkan ini supaya kita bagaimana mengetahuinya. Para ulama membagi cinta ini sangat luar biasa, menunjukkan salah menempatkan cinta fatal. Salah menempatkan cinta bahaya bagi dirinya. Ini hati-hati. Cinta yang hukumnya haram yang ketiga. Apa cinta yang hukumnya haram tadi? Jika rasa cinta itu melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika rasa cinta kita nih kepada sesuatu, pada masalah duniawi misalnya, melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini hati-hati. Tadi dalilnya itu surat Taubah 24. Jika rasa cinta itu melebihi rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, cinta yang hukumnya syirik. Cinta yang hukumnya apa? Syirik. Rasa cinta yang disertai pengagungan, ketundukan, perendahan diri. Jadi dalilnya itu surat Al-Baqarah 165. Cinta yang hukumnya syirik, rasa cinta yang disertai pengagungan, ketundukan, dan penghinaan diri. Ini nggak boleh, kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini beberapa bentuk cinta tentang masalah ini. Masih banyak predikatnya, ikhwan. Tapi insya Allah berkutat pada uh, cinta seperti ini. Masih banyak sebagian Allah membaginya beda lagi, subhanallah. Tapi insya Allah Ta'ala itu sangat lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kenapa saya jelaskan panjang lebar masalah pembagian cinta seperti ini? Agar saya katakan tadi, tidak salah dari kita, kaum muslimin dan muslimat dalam meletakkan cinta. Salah dalam meletakkan cinta, fatal akibatnya. Bayangkan, salah dalam meletakkan cinta bisa syirik. Bayangkan, na'udzubillah. Salah meletakkan cinta bisa terjatuh kepada sesuatu yang haram. Hukumnya haram. Salah meletakkan cinta bisa mengandung apa? Kemurkaan Allah Azza wa Jalla bagi diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Allah Ta'ala besar, kita masih panjang bahas masalah cinta ini. Masih banyak ya. Kita belum bahas tentang hal-hal yang mendatangkan cinta Allah. Apa saja nih? Hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kan gitu. Karena yang paling terpenting bukan cuma kita mengklaim di kita cinta kepada Allah. Tapi yang paling penting, apakah Allah mencintai kita atau enggak? Nah, ada
perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama, hal-hal yang ketika kita lakukan bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itu istimewa, Masya Allah. Kita juga belum bahas tentang bukti. Apa saja bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Baru sedikit tadi. Udah kita sebutkan dua tadi. Betul ya? Bukti cinta seorang hamba, seorang mukmin benar-benar cintanya benar kepada Allah itu apa saja tuh. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Motivasi cinta kepada Allah belum kita bahas, jadi panjang insya Allah. Jadi mungkin satu atau dua kali pertemuan mungkin. Allah alam mungkin bisa lebih. Kita lihat nanti insya Allah. Bagaimana Allah memberikan kemudahan dari kita untuk bisa membahasnya. Allah alam bisa silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Insyaallah, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya luar biasa cinta kepada Allah ini. Pemaparannya sungguh perlu sekali kita untuk pelan-pelan ini saya sendiri mencatatnya sama subhanallah Ustaz sampai nangis. La haula wala quwata illa billah. Ustaz izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz terkait tidak bolehnya ketaatan kepada makhluk bila mendurhakai Allah. Ini termasuk bagian dari mahabbatullah ya Ustaz. Pertanyaan saya adalah, banyak orang menyampaikan bahwa wajah saya sangat cantik, hingga saya merasa risih kalau berjalan di, diperhatikan oleh para ikhwan. Tapi suami saya tidak berkenan bila saya memakai cadar. Tapi saya merasa wajah saya menjadi dinikmati oleh para ikhwan. Bahkan mereka berkata dengan penuh syahwat. Sampai akhirnya anak takut untuk keluar rumah, termasuk untuk menjemput anak-anak sendiri. Bagaimana ya Ustadz? Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Ustadz untuk menyampaikan kepada suami saya terkait dengan izin untuk memakai cadar. Walaupun anak tidak menjadikan cadar ini wajib hukumnya, tetapi suami saya sangat marah. Katanya, justru kenapa saya menikahi kamu karena kamu cantik, makanya saya bangga memiliki istri seperti kamu. Padahal suami saya sudah belajar sunnah, Ustadz. Bagaimana saya menyikapi ini, Ustadz? Bahkan suami saya sampai pernah berkata satu kali, kalau kamu tetap memaksa saya untuk memakai cadar, saya akan ceraikan kamu. Saya bisa cari wanita lain lagi. Saya mencintai suami saya, tapi saya lebih mencintai Allah. Bagaimana menyikapi ini, Ustadz? Jazakumullah khairan, mohon nasihatnya. Nah, ada hal. Yang pertama jelas para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum cadar. Dan Allah alam besar pendapat yang lebih rajih memang sunnah muakkadah bisa dikatakan. Sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi Allah alam pendapat yang lebih rajih itu sunnah. Tapi sebagian ulama mengatakan jelas ketika seseorang ingin bercadar, maka itu yang paling afdal, paling utama. Apalagi ketika dirinya mengetahui bahwa dirinya seorang wanita yang Allah berikan kelebihan dari kecantikan, bisa memfitnah orang dan seterusnya. Ya, betul, yang betul subhanallah. Tapi seorang istri yang bertanya ini, ketahuilah bahwa keridhaan Allah tabaraka wa taala betul, itu yang paling utama. Setelahnya kemudian keridhaan Rasulullah SAW, kemudian keridhaan suami, kemudian keridhaan orang tua. Maka berusahalah mendapatkan keridhaan Allah beserta keridhaan suami. Dan itu bisa insya Allah. Insya Allah ta'ala bisa. Gimana caranya? Sabar. Sabar dalam mendakwahkan suami. Dan yang saya sebenarnya agak bingung subhanallah ketika suami tadi katakan sudah kenal sunnah. Saya menikahi anti karena ingin orang lain melihatnya. Ini mana ya rasa cemburunya? Saya bingung deh subhanallah. Tapi sudah kalah sudah. Ala kulihal, anggaplah bahwa suaminya tersebut belum mendapatkan hidayah tentang masalah ini. Maka sabar. Bagi istri yang bertanya ini sabar untuk selalu mendoakan suaminya, untuk selalu mendakwahkan suaminya siang dan malam, selalu berikan khidmat yang paling terbaik kepadanya. Doa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada suamiku dengan caramu ya Allah. Aku nggak tahu caranya gimana. Karena sudah berkali-kali betul ya? Sudah berkali-kali diingatkan dan seterusnya. Maka doa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla berikan hidayah kepada suaminya dengan caranya Allah. Karena kita nggak tahu sudah kita manusia nggak tahu sama sekali cara seperti apa yang terbaik yang Allah azza wa jalla berikan hidayah kepada orang tersebut mungkin.
Karena hati manusia bukan kita yang memiliki, bukan orang itu yang memiliki, tapi Allah Azza wa Jalla memiliki. Maka sering-seringlah ketuk pintu langit untuk apa? Merubah hati orang-orang yang kita cintai melalui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa. Perbesar raghbah kita, perbesar harapan kita. Semoga dengan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala lunakkan hati suami. Untuk apa? Untuk menyuruh untuk bercadar dan seterusnya. Adapun setelahnya kemudian setelah itu, kelas jalani seperti biasa. Jalani seperti biasa. Mau orang melihat, mau orang apa dan seterusnya, kelas. Anggap itu sebagai apa? Ujian. Anggap itu sebagai ujian bagi diri anti dan bagi mereka sebenarnya subhanallah. Anggap itu sebagai ujian bagi diri anti dan bagi mereka. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kekuatan bagi anti dan juga orang-orang siapapun kaum muslimin untuk mendapatkan ujiannya agar Allah azza wajalla berikan jalan keluar yang terbaik dari ujiannya tersebut. Allah taala dan terus berakhlak mulia. Terus apa? Berakhlak mulia kepada suaminya, terus khidmat suaminya, terus layani dengan baik suaminya, terus penuhi kebutuhannya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan luluh hatinya. Allah taala alam bissawab. Mungkin yang bertanya bisa melihat saya pernah bahas tentang masalah cara-cara berdakwah kepada manusia, betul ya Bu ya? Masih ada videonya atau Insya, tulisannya mungkin bisa di-share kepada yang bertanya. insya Allah. Video dan juga apa saya pernah bahas panjang lebar luar biasa ada belasan cara-cara berdakwah kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang apa bertanya tersebut. Silakan mungkin di-share kepada orang yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz, ini ada dua yang bertanya, yang Raisen silakan, pada Anda persilakan, pada Ummu Salsabila. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga dan semua yang hadir di kajian pagi ini. Afwan izin bertanya Ustadz, tadi disebutkan bahwa setiap kita beribadah harus menggabungkan dua hal, yakni puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri kepada Allah. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk menumbuhkan kedua hal tersebut? Dan apakah jika melakukan suatu ibadah karena mengetahui keutamaan yang didapatkan dari Al-Quran atau dari hadis, itu sudah termasuk ke dalam hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, betul jawabannya tadi betul. Salah satunya adalah mengetahui apa yang Allah tabaraka wa taala iming-imingi bahasa kita. Keutamaan dari satu ibadah tersebut. Karena yang memberikan keutamaan itu Allah bukan manusia, bukan makhluk. Yang mengiming-imingi bisa dikatakan dari keutamaan ibadah tersebut Allah tabaraka wa taala. Jadi ada banyak pada hakikatnya cara untuk menjadikan diri kita apa merendahkan diri kita puncak dari kecintaan dan puncak perendahan diri dan ketundukan ada banyak, salah satunya betul tadi mengetahui tentang keutamaan amal saleh itu, keutamaan dari ibadah tersebut. Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita manusia mengetahui bahwa manusia ini butuh memang diiming-imingi dan butuh ditakut-takuti. Karena itu Allah jelaskan surga secara detail, Allah jelaskan neraka secara detail juga. Betul ya? Salah satu cara betul tadi, mengetahui tentang keutamaan dari amal saleh tersebut. Satu. Yang kedua, mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak luar biasa. Banyak luar biasa dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari apa? Keagungan Allah, kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Allah ciptakan jagat raya ini dengan mudahnya, subhanallah mengaturnya dengan mudahnya. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Peribahasa itu benar. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai, menyayangi Allah kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar? Salah satunya ini. Mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Melihat tentang kelemahan diri kita dan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Begitu. Luar biasa banyaknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala membahasakan dalam kitabnya Thariqul Hijratain, cinta itu biasanya muncul itu karena dua hal. Cinta itu muncul kata Ibnu Qayyim itu karena dua hal. Yang pertama,
keindahan dan kesempurnaan yang ada pada sesuatu itu. Nah, keindahan dan kesempurnaan yang ada pada sesuatu itu. Cinta itu muncul karena ini nih, biasanya nih. Ketika kita melihat keindahan dan kesempurnaan pada sesuatu tersebut. Makanya ini saya katakan tadi, nggak mungkin kita bisa mencintai Allah dengan benar kecuali kita mengenal Allah dengan benar. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia dan maha tinggi, segala perbuatan yang maha bijaksana, pasti Allah dirinya pasti akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Nih, karena dia akan temukan kesempurnaan dari Allah. Dia akan temukan keindahan dari Allah. Ini yang pertama. Keindahan dan kesempurnaan pada sesuatu tersebut. Jelas sang Khalik nih. Yang kedua, kebaikan dan kasih sayang yang bersumber dari sesuatu itu. Allahu Akbar. Kebaikan dan kasih sayang yang bersumber dari sesuatu tersebut. Ajib. Kebaikan dan kasih sayang yang bersumber dari sesuatu tersebut. Contohnya apa? Nikmat dan anugerah yang Allah kasih kepada kita tadi. Nggak mungkin kita bisa hitung, luar biasa. Maka dengan itu insya Allah akan timbul rasa cinta, perendahan diri kita kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Malu kalau kita nggak cinta dan tunduk kepada Allah. Nah, itu sebagian disebutkan oleh Imam Muqayyim. Nah, ini nanti kita akan bahas juga tentang masalah ini. Motivasi dari apa? Mencintai Allah. Salah satu motivasinya ini dua ini nih. Motivasi dari mencintai. Dan banyak kedekatnya, bukan hanya dua, tapi banyak. Motivasi dari mencintai Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dua ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mengetahui tentang apa? Keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan kebaikan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Untuk sebelum ke Ummu Putri, Ana bacakan satu pertanyaan yang sudah lebih dulu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, cinta kepada Allah dan cinta dunia dan jabatan, tetapi tidak tahu halal dan haram dalam setiap perbuatan atau pekerjaan. Tetapi katanya cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah dinomor duakan daripada cinta dunia. Bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Nah, kalau hanya mencintai dunia secara fitrah, secara biasa, itu fitrah manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, telah dihiasi kepada manusia, kepada mata-mata manusia, cinta kepada syahwat. Lihat syahwat, muyul, kecenderungan manusia cinta kepada itu tuh, syahwat duniawi. Dari para wanita, anak-anak, harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak, kuda pilihan, sawah, ladang, semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah tutup ayatnya dengan mengatakan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla, akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang dunia dalam Al-Quran, insya Allah ta'ala Allah tutup selalu dengan akhirat. Allah ingatkan tentang akhiratnya, surga Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu cara untuk menghilangkan cinta dunia berlebihan dalam hati kita, selalu mengingat negeri akhirat, segala kenikmatan dan keutamaan negeri akhirat. Bagaimana nikmatnya surga, bagaimana indahnya surga, bagaimana mengerikannya neraka, bagaimana bahayanya kalau kita berbuat dosa dan maksiat, hisabnya berat. Ketika kita meniti siratal mustaqim itu luar biasa menakutkan, gitu. Ingat tentang alam akhirat. Itu cara yang sangat luar biasa tuh untuk menghilangkan cinta dunia berlebihan dalam hati kita. Mengingat alam akhirat dari sekian banyak cinta atau dari sekian banyak cara. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pada Ummu Putri, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini. Sebenarnya pertanyaan anak ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Ustadz.
Ana mau bertanya soal hubud dunia ya Ustadz, seperti dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Apakah sebenarnya Ana sudah pernah bertanyakan ini di kajian sebelumnya, cuman Ana belum pernah bertanya secara detail. Apakah ini termasuk cinta yang sudah mengandung kesyirikan Ustadz? Karena di ayat ini Allah tegas mengatakan bahwa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya gitu Ustadz. Sebagaimana batasan dari yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ini Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak dari manusia yang paling pertama di dalam kehidupannya itu kemauannya, yang jadikan benar-benar pertama dalam kehidupannya itu kemauan dirinya. Saya mau apa nih? Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Yang ternyata itu semua hawa nafsu tuh. Itu semua apa? Hawa nafsu. Baik dia sadar ataupun dia tidak menyadarinya. Salah satunya ini bahaya nih. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. A'udzubillah. Maka pernahkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya? Dia jadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga Allah Azza wa Jalla membiarkannya sesat dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, ada hawa nafsunya. Hawa nafsu berarti kecenderungan hatinya kepada situ tuh, hawa, al-hawa. Ada perintah Allah dan Rasul, dia tahu nih, ini perintah Allah dan Rasulnya nih. Ini ternyata hawa nafsunya. Mana yang lebih dia dahulukan? Perintah Allah dan Rasulnya atau hawa nafsunya? Ada larangan Allah dan Rasulnya. Ini ada hawa nafsunya nih, dia menginginkan sesuatu dari larangan itu. Mana yang lebih dia dahulukan? Allah dan Rasulnya atau hawa nafsu buruknya? Kalau jawabannya Allah dan Rasulnya, selamat orang itu, Masya Allah. Tapi kalau jawabannya selalu hawa nafsunya menang, na'udzubillah min dzalik. Tanpa dia sadari meletakkan hawa nafsunya sama seperti apa? Mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bisa jadi kesyirikan, betul. Ketika dia menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada hawa nafsunya, dia hinakan dirinya kepada hawa nafsunya, bahkan dia agungkan hawa nafsunya, bisa jadi jatuh ke dalam syirik dalam cinta. Betul. Karena mencintai hawa nafsu ini bisa haram, bisa syirik, betul, bisa macam-macam, bisa tergantung dari mencintai hawa nafsunya tingkatannya seperti apa. Kalau mencintai hawa nafsunya tadi, mencintai 8 hal ketimbang 3 hal, tapi nggak sampai derajat kesyirikan, haram nggak boleh, tapi nggak sampai derajat kesyirikan. Tapi kalau dia menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada hawa nafsunya tersebut dengan sepenuh-penuhnya, menghinakan dirinya di hadapan hawa nafsu tersebut, mengagungkan hawa nafsunya, jadi kesyirikan itu. Syirik dalam mahabbah, na'udzubillah. Syirik dalam apa? Mahabbah, na'udzubillah min dzalik. Banyak ini luar biasa. Banyak luar biasa contohnya. Dia udah tahu ini larangan Allah, Rasulnya jelas larangan Allah dan Rasulnya nih. Wah, nggak apa-apalah. Apa-apa. Dia memilih apa? Hawa nafsu buruknya luar biasa. Na'udzubillah. Enggak, kayaknya nggak begitu tuh, salah. Ini terus cari-cari dalil untuk pembenaran, bukan kebenaran. Untuk pembenaran dari amal perbuatannya yang ternyata mengandung hawa nafsu semua isinya. Hati-hati, subhanallah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia akan selalu mengarahkan, mengajak kepada keburukan. Hati-hati, ini salah satu ini. Dijadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, dia tunduk kepada hawa nafsu tersebut, dia menghinakan dirinya di hadapan hawa nafsu itu, dia mengagungkan hawa nafsu tersebut. Allahu akbar. Betapa banyaknya manusia seperti ini, bahkan kaum muslimin seperti ini. Bahkan apa? Kaum muslimin seperti ini. Alhamdulillah min dzalik. Jadi indikator ketiga tadi yang paling gampang. Ketika cinta itu termasuk kesyirikan, 3. Dia tunduknya, menghinakan diri, mengagungkan sesuatu tersebut. Ini mengandung kesyirikan. Karena 3 hal ini nggak boleh dia serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tunduk, menghinakan diri, mengagungkan. Ini hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau 3 hal ini dia lakukan kepada hawa nafsunya atau kepada apapun di atas muka bumi ini, maka dia telah jatuh dalam asyirkun fil mahabbah. Syirik dalam cinta, na'udzubillah. Atau kalau tidak minimal mengandung sesuatu yang haram. Syirik cinta kepada sesuatu yang haram. Mengandung cinta sesuatu yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan dari kita dari berbagai cinta yang haram.
Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, itu termasuk syirik akbar atau asghar Ustadz? Itu jelas syirik akbar, bukan syirik kecil lagi. Itu Nauzubillah. syirik akbar luar biasa. Ketika dia menghinakan dirinya, makanya kan kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Salah satunya kenapa? Karena ketika kita sujud ini kan kita hinakan kepala kita lebih rendah daripada bokong kita, betul ya? Kita nggak boleh menghinakan sujud kepada selain Allah karena kita tundukkan kepala kita lebih lebih hina daripada bokong kita. Berarti mengagungkan sesuatu itu, ini syirik akbar luar biasa, bukan hanya syirik asghar, naudzubillah. Bukan hanya syirik asghar, tapi jelas kalau per kasus kasuistik harus ditanya secara detail lagi tentang masalah tersebut. Tapi kalau secara umum tiga ini ada, hati-hati, naudzubillah, nggak boleh kepada selain, nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Menghinakan diri, ketundukan, mengagungkan. Allah alam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ini menyambung dari dua pertanyaan penanya langsung tadi. Ustadz, ternyata banyak kaum muslimin yang melakukan tiga hal kesyirikan tadi dan mereka tidak menyadarinya. Dan mereka menganggap itu hal yang biasa saja karena tuntutan ekonomi, karena memang itu harus dilakukan sebagai bentuk ibadah seperti mencari maisha, tapi akhirnya mengagungkan pada hal-hal yang dilarang Allah. Lalu apakah dengan cukup bertaubat saja bagaimana kita mengetahui Allah sudah mengampuni dari dosa syirik yang tidak kita sadari itu, Ustadz? Dan apakah cukup dengan membaca doa mohon perlindungan dari segala perbuatan syirik yang kita ketahui dan tidak ketahui, itu apakah sudah cukup, Ustadz? Atau adakah hal lain yang harus kita lakukan ternyata kita pernah terjatuh ke dalam kesyirikan yang tidak kita sadari? Khawatir di akhirat menjadi penghuni neraka abadi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustadz. Nah, yang pertama jelas Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah mengadab hambanya sebelum mengutus seorang rasul kepada mereka. Salah satu maksud mengutus seorang rasul sebelum menegakkan hujjah kepada manusia. Ketika misal, naudzubillah, dulunya dia berbuat kesyirikan, ternyata dia nggak tahu ilmunya itu kesyirikan. Maka yang seperti ini jelas apa? Benar-benar tidak tahu ilmunya. Maka wallah alam bisawab, pendapat yang lebih rajih masalah ini al-uzur bil jahl. Ada uzur bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia tidak tahu sama sekali bahwa itu sebuah kesyirikan. Ini yang cerita. Nah, bagaimana kalau sekarang sudah tahu? Nah, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, menyesalkan perbuatan itu, kemudian meninggalkannya, berazam bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, ikhlas ketika dia bertaubat, memperbanyak istighfar, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh, membantu dakwah bisa jadi, subhanallah, dan seterusnya. Jadi intinya kalau kita tidak mengetahui dulu pernah ternyata berbuat kesyirikan, maka yang sekarang dilakukan taubat dan nasuha. Bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dengan taubat dan nasuha, menjalankan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Allah alam. Memperbaiki Jazakumullah. diri kita ke depan yang paling penting. Perbaiki diri kita ke depannya, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh setelah itu. Nah, salah satu yang paling terpenting dari itu semua apa? Ini nih, nuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Karena nggak mungkin orang bisa tahu ini tauhid, ini syirik, kecuali dia berilmu, betul ya? Ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini dosa, ini ketaatan, kecuali dia berilmu tentang sesuatu itu. Itu pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk selalu apa? Untuk selalu menuntut ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Bukan hanya berilmu nih, tapi beramal juga. Dia tahu ini satu ilmu, maka dia amalkan, dia amalkan. Maka dengan itu insya Allah ta'ala ilmunya akan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, Ana sangat ingin keluarga Ana untuk paham ilmu agama, maka Ana sering melakukan kajian di rumah dengan memanggil ustadz-ustadz sunnah. Alhamdulillah, sudah berjalan beberapa bulan. Tapi ternyata makin lama makin sedikit. Terkadang Ana memakai kitab tauhid untuk sebagai kajian rutin dan terkadang Ana padukan dengan tematik. Tapi akhirnya karena semakin sedikit, Ana akhirnya bertanya kepada keluarga dan termasuk putra-putri Ana. Lalu mereka menyampaikan, kenapa sih Islam selalu menakut-nakuti? Sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit dosa. Memang ada surganya. Kenapa mereka keras sekali hatinya? Ya Ustadz, sampai akhirnya sekali waktu datang kajian Qadarullah Ustadz Najmi, yang hadir hanya 3 orang. Saya, istri, dan paman saya. Kami pun kaget karena hari itu tidak ada yang datang. Bagaimana selain berdoa memohon hidayah kepada Allah, padahal kajiannya bagus sekali Ustadz, tapi kenapa orang banyak tidak tergerak ya Ustadz? Apa yang salah? Apakah kami yang salah atau apa ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan.
Nah, ini dakwah. Itu namanya dakwah. Itu namanya apa? Dakwah. Dakwah itu harus sabar, betul ya? Di atas kesabaran, di atas kelemah lembutan, di atas ilmu dan seterusnya. Itu namanya dakwah. Selamat datang, masya Allah, di ranah dakwah. Karena memang seperti itu, subhanallah. Disitulah pentingnya seorang muslim dan muslimah ketika dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala, hatinya harus ada rasa rahmah. Babud da'wah babur rahmah. Bab dakwah itu bab kasih sayang. Kita memberitahu mereka, memberitahu orang lain karena kita sayang kepada mereka. Sehingga ketika orang itu menolak, mungkin rasa kasih sayang kita muncul, iba kita muncul, betul ya? Bukan ya udah terserah ada, enggak. Tapi di situ harus sabar, betul. Ekstra sabar ketika berdakwah. Lihat surat Al-Asr ditutup dengan apa? Watawassaw bis sabr. Setelah watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, itu dakwah, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Bahkan nggak berhak seseorang yang nggak punya kesabaran, nggak punya kelemah lembutan, nggak punya ilmu untuk berdakwah di jalan Allah. Kenapa? Karena kemadaratannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Betul, dan itu subhanallah, apalagi zaman sekarang. Zaman tersebarnya fitnah luar biasa, betul ya? Entah itu di medsos dan seterusnya. Karena kita nggak bisa maksa orang untuk mendapatkan hidayah Allah. Kita nggak bisa maksa orang, subhanallah. Tapi yang kita bisa lakukan dakwah, dakwah, dakwah. Hasil Allah yang kasih, selesai. Allah yang kasih. Kalau misal keluarga nggak ini, ya undang yang lain yang mau datang kajian. Betul ya? Keluarga cuma 3 tuh, undang yang lain. Teman-teman kita yang kita tahu, kalau diundang, insya Allah dia akan datang. Undang itu. Mudah-mudahan dengan itu keluarga akan datang. Kalaupun nggak datang, khalas. Mudah-mudahan apa? Kewajiban kita sudah gugur di situ kepada keluarga kita. Dan memang subhanallah, apalagi berdakwah kepada ring satu kita nih, keluarga. Itu paling berat memang dari zaman para nabi dan rasul. Luar biasa, betul ya? Maka kuatkan kesabaran kita. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Agar Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang teguh, sabar di atas dakwah ini. Karena orang yang bisa berjalan di atas dakwah ini nggak banyak. Kita bersyukurlah luar biasa kepada Allah ketika Allah berikan hidayah sunnah kepada diri kita. Dan jangan pernah putus asa. Jangan putus asa, hanya kayak gitu. Nggak apa-apa, jalan terus. Jalan terus 3 orang. Gimana cara supaya ramai? Oh, undang teman-teman saya. Yang saya tahu kalau saya undang, dia datang. Kenapa? Karena memang luar biasa masalah ilmu agama. Semangatnya ketika mendatangi majelis ilmu. Datang, undang mereka. Supaya ramai, subhanallah. Nah, itu disebutkan para ulama. Jadi sabar, insya Allah, sabar. Kuatkan kesabaran kita. Doa kepada Allah agar terus Allah berikan hidayah kepada mereka dan Allah berikan kekuatan kesabaran bagi diri kita. Nah, terkadang na'udzubillah ketika kita nggak sabar, hati-hati. Bisa mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang ternyata nggak diridhoi oleh Allah. Hati-hati, subhanallah. Maka terus sabar, terus harapkan pahala dari hal tersebut. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu berikan keikhlasan dan juga kebaikan bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, langsung dijawab. Semangat Ustaz melanjutkan kajian. Masya Allah. Ustaz ada 2 pertanyaan lagi. Izin membacakan. Terakhir mungkin. Baik Ustaz. Ustaz, bagaimana tanda cinta kita diterima oleh Allah itu seperti apa contohnya? Terus pertanyaan berikutnya, tanda cinta kepada Allah itu bagaimana saja? Apa dengan kita berzikir sebanyak-banyaknya dan melaksanakan perintah Allah? Tapi kok saya ragu ya Ustadz, ujian ini datang bertubi-tubi. Apakah Allah cinta kepadaku Ustadz? Mohon jawabannya. Ini 2 ini insya Allah kita akan bahas khusus masalah itu. Bagaimana mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, bagaimana kemudian bukti cinta kita kepada Allah, betul ya? Dan seterusnya, karena panjang lebar nih. Panjang lebar masalah ini. Salah satunya apa yang ditanyakan nih? Al-ibtila. Tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih ujian hamba itu. Allah kasih ujian. Kan dia bertanya tadi, kenapa ujian datang bertubi-tubi? Apakah benar saya melaksanakan perintah Allah? Salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih ujian hamba itu. Inna Allah idza ahabba qauman ibtadahum. Fi riwayah, ahabba abdan ibtadahum. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah uji kaum tersebut. Dalam riwayat lain, sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Berarti salah satu bentuk rasa cinta Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya, ujian.
Contohnya siapa? Lihat para nabi dan rasul. Ujiannya paling bertubi-tubi, nggak ada apa-apanya kita dibanding para nabi dan rasul. Nah, apalagi rasul kita, nabi kita Muhammad SAW. Ujian dan cobaannya paling luar biasa, paling the best, betul ya? Dan itu tanda cinta Allah kepadanya. Kenapa? Karena Allah ingin meninggikan diri Nabi SAW di surga yang paling tertinggi. Salah satu caranya Allah berikan ujian, sehingga dia bersabar, ridho akan takdir Allah. Yang paling terpenting ketika kita dapatkan ujian, musibah, cobaan, kita jalani masih benar nggak di jalan al-haq nih. Jadi bukan masalah ujian dan cobaannya, enggak. Tapi apakah sikap kita ketika Allah kasih ujian dan cobaan benar apa enggak? Sabar atau tidak? Ridha atau tidak? Tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah atau tidak? Tetap takwa atau enggak? Tetap bertawakal pada Allah atau tidak? Itu yang paling penting. Jadi bukan masalah ujian, cobaannya, itu pasti Allah kasih siapapun. Sampai kita mati bahkan, subhanallah. Bahkan cinta, ada salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya, yang beriman, yang bertakwa, Allah kasih ujian. Supaya dengan itu dia tambah lagi bertakwa kepada Allah, tambah lagi pahalanya, tambah lagi tinggi di surga Allah, kedudukannya, dan seterusnya. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah, husnudzonlah kepada Rabbul Alamin, baik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah azza wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.